warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pidato berapi-api. Ada kemarahan bercampur geram di dalamnya. Dia tanpa tedeng aling-aling menyebut penguasa sekarang merujuk kepada Presiden Jokowi mirip Orde Baru. Mengapa kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru, ucap Mega pada hari Senin lalu. Pidato Mega beredar luas di media massa maupun media sosial. Pasalnya, ini adalah pertama kalinya Mega secara terang-terangan menuding penguasa berperilaku layaknya Orde Baru. Pernyataan Mega pun justru sangat kontras dengan pidato pada hari Ahad 12 November 2023 lebih berani meskipun kalau dirunut, Jokowi sampai dengan saat ini masih tercatat sebagai kader PDIP. Praktik Orde Baru seperti apa yang dimaksud Megawati? Apakah tuduhan yang relevan atau ilusi? Sekeras apapun kritikan PDIP tidak ada artinya kalau masih di dalam pemerintahan Jokowi. Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik Bung Agus Kiswantono. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Agus? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik. Lagi-lagi Bung Agus terkait pernyataan kontroversi Megawati yang sebelumnya dilarang banyak menggoreng dan kali ini menggoreng partainya sendiri gitu ya, Bung. Dan kali ini terkait pemerintahan saat ini yang katanya mirip Orde Baru menuai pro kontra. Tudingan tersebut sekedar gimmick politik. Megawati sebut penguasa saat ini seperti Orde Baru. Apakah tuduhan tersebut relevan atau ilusi, Bung Agus? Iya, baik. Jadi semakin mendekati Februari 2024 ini kan banyak atraksi sirkus politik yang itu ditampilkan oleh para sutradara sebetulnya. Jadi belum pemain politik ini, sutradara politiknya sudah mulai buat skenario-skenario. Jadi skenario-nya ini memang kadang skenario yang membuat kita tersenyum, ya. Kadang skenario ini juga membuat kita ini ya tersenyum dan tertawa, kan gitu. Kenapa demikian? Bagaimana prosentase ya yang memegang kendali penuh ya, 27% ya, secara komposisi kursi, komposisi kekuasaan yang ada di legislatif, yang itu turunannya itu efeknya itu banyak sekali. Jadi partai penguasa ini kan punya kekuasaan dan juga punya kekuatan. Kekuasaan dan kekuatan itu berimbang, yang mana terjadi penurunan. Penurunan maksudnya penurunan kekuasaannya, baik itu di legislatif maupun di eksekutif. Contoh misalkan, ya, legislatif ya mampu mendominasi dengan komposisi 27%. Ya. Kemudian turunan ke bawah sebagai partai penguasa itu kan ada dati 1, dati 2, ya, maupun presidennya kan gitu. Jadi sehingga sangat komplit, ya, sangat komplit untuk ya partai yang mampu menunjukkan kekuatan dalam representasi baik itu secara legislatif maupun eksekutif. Ya. Kalau ya kalau kekuatan dan kekuasaan ini kemudian kan gitu ya dituduhkan kepada ya kadernya sendiri, ya itu dalam tanda, bukan tanda tanda kutip, tanda tanya, itu berarti itu sebenarnya memukul ya kepala partai itu sendiri, ya. Kenapa demikian, ya?
Karena representasi dari kekuatan dan kekuasaan yang itu ya diwujudkan dalam bentuk prosentase ya yang mayoritas yang ada di legislatif maupun di eksekutif, maka sangat tidak ya memenuhi rasionalitas kita sebagai ya sebagai orang yang mengamati ya kemudian merasakan itu kebijakan-kebijakan yang sangat luar biasa ya penyimpangannya itu kemudian melemparkan kesalahan itu kepada ya dalam tanda seru itu harusnya pada dirinya sendiri gitu. Tanda seru ini kan berarti kan sesuatu hal yang pasti dan sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri secara fakta dan datanya. Oleh karena itu ya sangat tidak manusiawi gitu ya. Seorang negarawan kemudian berbalut dengan kekuatan kekuasaannya menumpahkan kesalahan ya kepada ya kadernya sendiri itu sama dengan membuka aib politik ya pada masyarakat khalayak yang itu notabene adalah ya orang yang sangat senior kan itu di dalam kancah pertarungan perpolitikan yang ada di Indonesia. Nah, ini gambarnya seperti itu, Bung Anggi. Oleh karena itu, harusnya sebagai seorang yang sangat senior, ya, kalau dulu ada bapak bangsa, ya, kemudian dilanjutkan lagi, kemudian bapak pembangunan, kemudian dilanjutkan lagi bapak orde baru. Nah, sekarang ini kan nggak jelas ini. Legasi politiknya itu apa? Positif legacy atau kan negatif legacy? Ya, karena kemarin ada dinasti politik kan itu. Berarti ini kan kita ini katanya kerajaan bukan, ya. Katanya republik ternyata juga mengacu kepada kerajaan. Dan ini kan satu hal yang terjadi kesimpang siuran dalam tanda seru kan itu. Dalam tanda seru kenapa demikian? Ya karena atraksi-atraksi politik itulah yang menyebabkan orang itu tidak simpati dengan apa yang telah ditunjukkan. Begitu pula dengan kebijakan-kebijakan yang itu tertuang di dalam regulasi, yang itu notabene itu adalah representasi dari oligarki yang mana ini di backup oleh kekuatan, kekuasaan politik yang sekarang lagi ya di singgasana ya legislatif maupun eksekutif yang ada di Indonesia. Singgasana politiknya itu seperti itu. Jadi singgasana politik itu diturunkan kepada ya legislatif maupun eksekutif kan itu. Nah, ini adalah gambarnya aktual dan kita bisa merasakan sendiri berapa kali ya masyarakat ya itu komplain baik itu beragam produk legislatif ya baik itu omnibus law, undang-undang IKN ya maupun undang-undang yang itu sangat ya mencerminkan itu adalah hasil ya dari pola legislasi yang mereka lakukan sebagai partai penguasa yang itu notabene ya itu adalah PDIP secara mayoritas ya kan itu. Nah, demikian Bung Anggi. Baik, dan tadi yang juga sedikit Anda jabarkan berarti saat ini Bapak gorong-gorong gitu ya Bung Agus. Karena terakhir dari pencitraan gorong-gorong. Dan apakah pemerintah hari ini sudah menggunakan cara-cara orde baru dalam penanganan unjuk rasa Bung Agus? Iya, uh, berkuasa itu identik dengan ya satu ya berkuasa itu adalah mempertahankan ya jabatan ya gitu. Itu identik yang pertama. Yang kedua, berkuasa itu ya kalau kekuasaannya tiada batas maka identik dengan keserakahan gitu. Kenapa demikian? Ya, karena apa yang dimunculkan apa yang dimunculkan itu ya kekuatan ya kekuasaan yang tidak ada boleh penghalangnya, tidak boleh ada penghalangnya.
gitu. Memang Orde Baru yang berkuasa 32 tahun ya, itu mampu merepresentasikan demikian. Dan tahun 1998 reformasi itu kenapa muncul? Karena reformasi itu bagian dari koreksi kepada para penguasa yang itu notabene menggunakan kekuatan itu untuk mempertahankan kekuasaannya. Berarti kan ada legit ya rasa manis kekuasaan itu yang berbalut dengan kekuatan ya. Dan hampir bisa dipastikan bahwa penguasa sekarang ini ya ingin mencontoh, meniru ya. Kenapa saya mengatakan ingin mencontoh dan meniru? Karena hampir kekuatan itu prosentasenya itu adalah secara mayoritas persentase itu ingin diwujudkan gitu. Kalau Orde Baru dulu kan ya partainya cuma tiga, itu cuma tiga ini kan gitu ya. Partai Golkar ya yang direpresentasikan kekuatan politiknya itu dengan ya Soeharto ya akhirnya sekarang turun ini ya. Ternyata mereka mengkritisi Soeharto, sekarang mereka ingin mencontoh karena saking enaknya, saking legitnya kekuatan kekuasaan itu kalau diperpanjang. Akhirnya tiga periode tidak bisa. Dan tiga periode tidak bisa, akhirnya anaknya kan itu. Kemudian berikutnya menantunya kan itu. Ya, jadi semuanya dipersiapkan. Ya, gitu. Berarti apa? Berarti seluruh lini kekuatan itu menjadi satu sokongan, satu kekuatan untuk menopang, mempondasi ya kekuasaan yang ingin raih untuk tahun 2024 ke depan. Jadi ya sama saja gitu. Ternyata mereka mengkritisi Soeharto, tapi di sisi yang lain mereka ingin membangun kekuatan layaknya Soeharto. Oleh karena itu ya kita ya sebagai seorang ya yang notabene menjadi ya muslim terbesar di Indonesia yang harusnya mampu mewarnai umat Islam ini ternyata sekarang tunduk semua kepada kekuatan kekuasaan yang dipresentasikan oleh pemerintahan yang sekarang ini sehingga ya seakan-akan ini ya seakan-akan ini semua sudah direncanakan ya sutradaranya sudah membuat satu skenario kemudian yang namanya jurdil ya jujur dan adil itu tinggal kenangan atau slogan ya semata wayang ya kan nggak ada lagi jurdil itu ya jurdil ya karena 2019 ya ya semua sudah tampak kelihatan itu pun ya lenggang kangkung ya untuk meraih menuju kepada kekuasaannya di 2024 ya di 2024 kita sangat-sangat prihatin di situ ya slogan yang katanya jujur dan adil atau jurdil ya apakah ya mampu dipertahankan untuk memilih seorang pemimpin ataukah jujur dan adil ini sebagai topeng belaka ya topeng itu kan berarti kan hanya gimmick-gimmick saja ya supaya ingin menenteramkan warganya biar yang dipilih ini benar-benar jujur dan adil. Inilah satu catatan ya yang sangat krusial bahwa kekuatan kepentingan ini menjadi satu ujung dari yang akan ya berkuasa ke depan ya oligarki tidak akan tinggal diam sudah di backup dengan beragam undang-undang yang itu ya tinggal dilaksanakan tahun 2024 ya jadi ini adalah catatan suram 1998 ya reformasi ya yang sudah berjalan ini reformasi kan 1998 ya ibaratnya pemuda ya maka reformasi itu tidak sampai tua ya reformasi itu terjadi ya ya pemangkasan pemotongan ya satu semangat untuk melakukan proses perubahan kepada Indonesia ke depan sehingga ya oleh karena itu ya sangat diperlukan
satu solusi alternatif, apalagi kita ini sebagai bangsa Muslim yang terbesar, jangan sampai kita mengulang, ya, mengulang apa yang terjadi di Orde Baru itu dengan ya copy paste dengan pemerintahan yang sekarang, ya karena sangat-sangat tidak manusiawi, sangat-sangat tidak nyaman, ya. Jadi sehingga perlu proses perubahan yang mendasar. Oleh karena itu, wajar kalau kita sebagai seorang Muslim ingin memberikan satu tawaran, jangan sampai nanti back to Orde Baru. Nah, maka Islam harus mampu merepresentasikan, ya, wujudnya itu apa? Merepresentasikan wujud terjadinya perubahan proses yang hakiki untuk Indonesia ke depan. Kapan itu? Ya sekarang, gitu. Kapan itu? Sekarang. Oleh karena umat Islam itu harusnya mempunyai suatu kekuatan nilai tawar, ya karena kalau umat Islam punya nilai tawar, maka umat Islam itu sebagai, kalau di dalam bahasa kitab itu fa'il, ya subjek perubahan, ya bukan lagi back to Orde Baru yang itu juga effortnya sangat luar biasa untuk Indonesia ke depan. Maka sama dengan kita itu kembali kepada tahun 1998, ya fase pemerintahan kita, bukan maju di 2024 tapi back to ya tahun 1998. Kalau itu ya ke depan nanti muncul lagi ya uh, Orde Baru jilid 2. Nah, gitu. Demikian Bung Anggi. Baik, Bung Agus, dan apakah sekeras apapun kritikan PDIP tidak ada artinya kalau masih di pemerintahan Joko Widodo, Bung Agus? Ya, ini kan sama dengan nampol muka sendiri, gitu ya. PDIP mengkritik PDIP, ya. Jadi ibaratnya lombok cabai, ya, cabai pedes dipercikan kepada mukanya sendiri. Cabai itu kan pedes itu ya. Cabai itu pedes. Kalau itu sudah paham bahwa kalau memercik di muka, maka akan ya panas juga mukanya itu, kan itu. Jadi sama dengan ya cabai itu kalau dipercikan ke muka sendiri juga akan panas gitu. Pedes juga gitu. Pedes juga rasanya. Jadi mengkritik, ya, mengkritik kepada dirinya sendiri. Ibaratnya saat orang bercermin, kalau wajah ya misalkan saya bercermin ya saya seperti ini gitu. Kalau PDIP bercermin ya kalau tidak sama seperti PDIP ya itu bukan berarti PDIP. Berarti cermin politiknya PDIP itu harus dipasang di mukanya para penguasa PDIP. Cerminmu ini seperti ini, ya, beragam kebijakan, ya, beragam narasi-narasi politik yang akan membuat Indonesia mundur tahun 98. Jadi bukan lagi maju tahun 2024, tapi terjadi kemunduran tahun 1998. Yang dulunya dikritik sama PDIP, sekarang PDIP melakukan yang sama. Perlu diingat, PDIP sebelum jadi PDIP itu ada PDI, kan gitu. Ada satu kudeta, ya, kudeta kursi ya kepemimpinan di PDI. Dulu ada namanya ya Suryadi, kan gitu. Ya, yang itu sebagai sosok menggantikan Megawati, kan gitu. Akhirnya PDI karena di ya kuasai oleh Suryadi, akhirnya PDIP muncul. Jadi embrio lahirnya PDIP itu saat dikuyok-kuyok. Nah gitu. Tapi ternyata saat PDIP berkuasa, PDIP juga mengkuyok-kuyok. Ya, ya, ya. Jadi PDIP juga melakukan yang sama. Ternyata kan copy paste itu. Perlu diingat ya, fase siklus kehidupan itu tidak akan selamanya, ya, baik itu parpol, baik itu kekuatan orpol, baik itu kekuatan manusia akan terus berkuasa. Saatnya mereka itu pasti akan ya sunatwonya itu. Makanya kita wajib mengingatkan saat berkuasa, berkuasalah yang amanah. Saat berkuasa, maka kekuasaan itu akan menjadi pemberat amal ibadahnya ataukah pemberat ya dosa-dosanya. Perlu diingat ya, kekuasaan itu pasti ada masanya. Oleh karena itu, kalau mengkritik
ya, maka cermin politiknya itu harus dihadapkan pada mukanya sehingga tahu, ya, ya. Jadi gambaran kritik itu, ya, itu kepada orang lain ataukah kepada dirinya sendiri, ya, itu adalah bahasa-bahasa kiasnya itu seperti itu. Demikian. Ya, baik. Jadi kalau tadi cabe menampol muka sendiri itu kurang pedas, berarti yang dipakai cabe-cabean berarti Bung Agus. Dan terakhir Bung Agus, apakah Jokowi gagal menyejahterakan rakyat dan sering melanggar janji kampanye? Dan apakah ini fenomena lumrah dalam politik demokrasi, Bung Agus? Ya, ini kan klise, ya. Eh, Kalau kampanye itu maka siap-siap, ya. Jadi program unggulan itu adalah program janji, gitu. Kenapa program unggulan program janji? Karena memang programnya itu berjanji, gitu, pada saat kampanye, gitu ya. Jadi kalau di catatan database sebetulnya kan histori, ya, sejarah janji itu kalau di dunia digital sekarang itu tidak akan pernah terhapus, ya, ya, file, ya, janji-janjinya itu kalau diputar ulang berkali-kali, ya, itu tidak akan pernah terhapus. Ini adalah file janji di dunia, ya. Kalau orang itu sebagai negarawan sejati, yang mana negarawan sejati ini punya satu komitmen, punya satu keyakinan bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban, maka komitmen pertanggungjawaban itu, sekarang aja file di dunia bisa diputar ulang-ulang. Apakah lagi nanti saat dia itu habis kekuatan kekuasaannya, apalagi dia saat habis nanti, ya, kekuatan sebagai seorang manusia dan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Harusnya komitmen, ya, yang mana komitmen ini penting sebagai seorang negarawan yang akan mempunyai satu positif legacy, peninggalan positif untuk anak cucunya kelak. Maka dia, ya, harusnya berhati-hati, ya. Bukan saat kampanye dia berjanji, saat dia berkuasa dia ingkar janji. Ya, layaknya ini kan satu apa itu satu drama, ya, drama politik kan itu, ya. Saat di depan dia berjanji, saat dia berkuasa ingkar janji. Nah, seringkali kan kita dipertontonkan seperti itu, ya. Ini yang perlu dijadikan satu catatan yang penting. Untuk parameter ingkar janji, ya memang banyak yang diingkari kan itu. Secara fakta, ya, fakta dan datanya kan itu. Data itu apa yang diucapkan, fakta itu apa yang jadi capaian. Karena ini kan sudah 10 tahun hampir atau nyaris kan gitu. Berarti antara fakta dan data itu menjadi satu simpulan bahwa sekarang ini memang banyak yang diingkari, gitu. Yang kedua, sejahtera. Indikator sejahtera itu bukan hanya sekedar ucapan. Indikator sejahtera itu bukan hanya sekedar data-data statistik, ya, gitu. Data-data statistik, ya, yang itu hanya sekedar grafis kan itu. Semakin bagus grafisnya, ya, maka itu semakin, ya, capaiannya itu luar biasa. Tapi perlu diingat bahwa data statistik ini ada kaitannya dengan manusia, gitu. Jadi prosentasenya turun sedikit saja, itu ada kaitannya dengan kelayakan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Gitu. Jadi nggak bisa hanya turun 1%, 0,5%, ya, hanya sekedar angka-angka statistik. Tapi dampak ikutannya itu luar biasa ini, dampak ikutannya, ya. Apalagi ketidakstabilan, ya, seluruh, ya, perspektif kehidupan ini itu dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan politik. Kondisi sekarang, contoh kondisi sekarang, hampir, ya, secara mayoritas orang itu kan, ya, melakukan, ya, pengereman, ya, bisnis atau melakukan, ya, slow down bisnis. Kenapa? Nunggu siapa pemenangnya itu, ya. Berarti apa? Kebijakan politik itu akan berdampak pada seluruh segmentasi kehidupan yang ada di Indonesia, ya. Jadi oleh karena itu sejahtera ini bagaimana indikator sejahtera? Apakah pemimpin sekarang komitmen dengan kesejahteraan? Wong dolar aja katanya dulu maunya 10.000 kan itu.
Sekarang pertengger di 15.000. Itu pun ya, ya ini bagaimana pertanggungjawabannya? Padahal ya dampaknya ini kan sangat luar biasa. Ya UMR kan selamanya upah minimum ya, yang di apa itu yang dislogankan kan minimum. Jadi buruh itu dapat minimum terus ya, bukan dapat maksimal gitu. Jadi ya berarti kan kelayakannya itu minimal gitu loh. Kan upahnya kan minimal, bukan upah maksimal. Kalau mau maksimal ya untuk para pejabat, kan sudah diwakili kan itu. Para pengusaha kan itu. Para pengusaha kan maksimal, bisa maksimal. Kalau tuntutan buruh itu kan UMR, upah minimal. Jadi upah minimal itu kan berarti minimalis kan gitu ya. Itu pun ya apa itu ya meskipun sekarang terjadi kenaikan ya kita apresiasi alhamdulillah. Tapi di sisi yang lain ya tetap ya konotasinya itu minimalis gitu, minimalis. Itu yang di uh, indikator untuk kesejahteraan masih sangat jauh sekali indikator kesejahteraan. Jadi uh, regulasi-regulasi yang ada sekarang itu tidak merepresentasikan. Maksudnya ini gambaran regulasi ini adalah gambaran miliknya penguasa dan pengusaha, gitu. Bukan miliknya rakyat jelata. Kenapa demikian ya? Tadi itu bisa dilihat, ya, bisa dilihat dari konteks maupun konten dari regulasi yang ada sekarang ini, ya, apapun itu. Jadi sehingga saat rakyat bersuara untuk memperjuangkan hak-haknya, itu pun dengan susah payah, ya, jauh dari kata sejahtera, ya. Oleh karena itu, ya, semoga ya kalau kita ini kan ya berusaha ya bukan hanya berharap berusaha ya Indonesia ke depan ini ya dengan ya semangat kebersamaan ya semoga mampu merubah mainstream mainstream yang itu direpresentasikan secara ya konseptual dan implementasi para politikus yang sebetulnya mayoritas muslim itu mengacu kepada apa yang Allah SWT konseptualnya itu berikan ya syariah Islam itu ada sebagai satu ya solusi kan gitu. Kalau konsep-konsep yang lain bisa, kenapa syariat Islam tidak kita tawarkan sebagai satu solusi dalam ya memperbaiki kondisi bangsa yang kian hari kian nestapa. Oleh karena itu, syariat Islam ini sebagai solusi, bukan sebagai common enemy. Kalau representasinya kekuasaan di Islam itu kan bentuknya kekhilafahan. Jadi kata-kata khilafah itu bukan berarti jargon enemy, bukan. Kata-kata khilafah itu secara sejarah itu mampu memberikan satu solusi, tawaran alternatif, ya, satu konseptual ketatanegaraan untuk mengisi solusi yang ada saat itu. Memang secara fakta sejarah itu cukup lama, ya kan gitu. Oke lah, sekarang muncul kondisi seperti ini. Tapi apakah kita sebagai seorang Muslim tidak boleh memberikan satu tawaran? Ya, kalau Muslim itu memberikan tawaran konsep kapitalis, ya, kemudian sejahtera dan kapitalis, berarti Muslimnya itu perlu dipertanyakan. Karena Muslim ini kan harus 100%. Ya, 100% berarti konseptualnya, amalnya, atau program perencanaannya, berarti itu adalah representasi dari seorang Muslim juga, kan gitu. Nah, ini namanya antara ucapan, tindakan, keyakinan, linier, sama. Demikian. Baik, jazakallah Bung Agung untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Agung senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya supaya menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Angga Iswara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.